Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perang saudara sesama muslim di era Khalifah Ar-Rasyidin. Dalam catatan sejarah Islam, situasi politik di Khalifahan tidak terlepas dari berbagai macam ujian dan cobaan. Bibit unggul, fitnah dan adu domba bermunculan hingga banyak menyulut api permusuhan dan perperangan. Perbedaan pendapat, pandangan berujung kepada perpecahan umat muslim di zaman itu. Di antara tragedi perang saudara yang pernah terjadi adalah pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dan pasukan sahabat Muawiyah. Perang ini disebut Perang Siffin, yang telah menewaskan kurang lebih 60.000 orang. Terjadinya Perang Siffin tak lepas dari permasalahan di masa lalu. Sebelum menjelaskan bagaimana kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, terlebih dahulu kita bahas atmosfer politik di masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu khalifah sebelum Khalifah Ali. Karena bagaimanapun, instabilitas pemerintahan masa Khalifah Utsman menjadi pekerjaan rumah besar di khalifah setelahnya. Imam Syuuti dalam Tarikh Khulafah menjelaskan dengan detail bahwasanya sahabat Utsman bin Affan menjabat sebagai kepala negara selama 12 tahun lamanya. 6 tahun pertama, beliau begitu cakap menjalankan kekhalifahan. Kepemerintahannya cukup stabil, bahkan sifat Utsman yang lebih lembut dibandingkan Khalifah Umar bin Khattab menjadi daya tarik tersendiri bagi rakyatnya. Tidak ada satupun yang menunjukkan ketidaksukaannya kepadanya. Sungguh disayangkan 6 tahun terakhir masa kekhalifahannya tidak cakap dulu. Khalifah Utsman dinilai lambat dan tidak tegas dalam menjalankan roda pemerintahannya. Seperti enggan memecat penjabat-penjabat negara yang tidak berkompeten. Lebih parahnya lagi, beliau melakukan praktik nepotisme atau mengangkat pejabat negara sebagai keluarganya sendiri. Beliau juga memberikan harta atau kas negara kepada kerabat-kerabatnya sendiri. Instabilitas politik begitu terasa di pemerintahannya. Sejak saat itu, sahabat mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap Utsman. Ringkas cerita, Khalifah Utsman lantas dibunuh oleh dua pemberontak yang identitasnya masih belum jelas. Dalam Imam Asyuti Khalifah Utsman terbunuh pada Jumat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Jenazah beliau dikebumikan pada malam Sabtu antara waktu Maghrib dan Isya. Beliaulah orang pertama yang dimakamkan di area yang kelak banyak mengeluarkan api di makam itu. Kondisi politik yang tak beraturan di mana masyarakat harus mengangkat kepala negara demi menjaga stabilitas. Orang-orang pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk diangkat menggantikan Utsman bin Affan. Alasan sahabat memilih Ali bin Abi Thalib karena beliau yang terlebih dahulu masuk Islam dan dekat pada Rasulullah. Dengan tawadhu, sahabat Ali pun belum siap akan hal itu. Ujarnya, jangan begitu, aku lebih pantas menjadi seorang menteri daripada seorang kepala negara. Sahabat Ali lalu meminta saran kepada 3 sahabatnya yang terlibat pada perang Badar, yaitu sahabat Tolha, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Ketiga sahabat itu setuju Ali maju sebagai khalifah. Mereka pun membaiat Ali. Berikutnya, sahabat-sahabat yang lainnya juga ikut berbaiat. Tapi ada beberapa sahabat yang tidak setuju dengan keputusan ini dan enggan untuk berbaiat. Di antaranya sahabat Awiyah bin Abu Sufyan, yaitu Suryah yang masih keluarga Utsman. Alasan Awiyah enggan berbaiat sahabat Ali karena permintaan Muawiyah kepada Ali untuk segera menuntut balas atau kisus perihal pembunuhan Utsman tidak terpenuhi. Selain itu, sahabat Ali mencoba mencopot jabatan Muawiyah sebagai gubernur sebagai langkah negara yang tidak satu visi. Sahabat Muawiyah lantas tidak setuju dan berargumen bahwasannya yang berhak menuntut jabatan pemerintah bukan hanya orang Madinah saja, mengingat semakin luasnya politik Islam, lalu meletuslah pertempuran antara Ali dan Muawiyah dalam yang disebut Perang Siffin pada bulan Safar tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Di dekat gunung sungai Furot yang kini telah tak di Suriah, 2 sahabat Nabi itu saling berhadapan. Perang besar ini konon mulainya dari perselisihan tumpuk kekuasaan. Perang ini terjadi selama 3 hari yang menewaskan sekitar 60.000 orang. Di tengah ganas ladang perperangan,
upaya pemberhentian terus dilakukan oleh dua belah pihak. Munculnya kubu Muawiyah bin Abu Sufyan mengingkatkan Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat penyelesaian konflik yang kemudian dikenal sebagai istilah Tahkim. Tahkim adalah perjanjian damai antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan yang dibuat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adanya cururumbing dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib diwakili Abdul Musa Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Ammar bin As. Upaya damai itu disambut positif oleh dua pihak kubu, sebab sejak dari awal kedua tidak bermaksud untuk menyerang satu sama lain. Di riwayat lain juga mengatakan bahwa kedua kubu sebenarnya tidak berselisih mengenai jabatan kekhalifahan. Meskipun demikian, ada sekelompok orang yang melanjutkan perperangan dan menolak Tahkim. Sekelompok orang yang menolak itu merencanakan pembunuhan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari peristiwa ini, umat terpecah menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama adalah kelompok Syiah, kelompok yang setia dengan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada kelompok yang setia kepada Muawiyah. Lalu yang ketiga ada kelompok sempala dari tentara Ali yang dikenal dengan Khawarij. Dari polarisasi politik segitiga ini berujung terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun kelimanya kekhalifahannya oleh Ibnul Muljam, yaitu seorang pengikut Khawarij. Dari perperangan ini, lalu siapakah yang salah dan benar? Dari konflik ini, sikap yang harus kita kedepankan ialah tetap berprasangka baik pada dua kubu itu. Jangan sampai kita terburu-buru menyimpulkan sehingga mencela syafaat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencela para sahabatku demi zat dan jiwaku yang berada di tangannya. Sekiranya dari kalian menginfakkan 100 emas dari gunung Uhud, niscaya tidak menyamai pahala setengahnya sekalipun sedekahnya dari salah seorang dari mereka." Hadis riwayat Bukhari. Lembaga Fatwa Masih dalam salah satu fatwanya menegaskan haram hukumnya mencela sahabat Nabi sebab kekeliruan ijtihad dari mereka. Jikapun ijtihad mereka keliru, dimaafkan dan tetap memperoleh satu pahala. Perkaranya menjadi jelas, kasus konflik Ali dan Muawiyah ada perbedaan hasil ijtihad yang kemudian mengakibatkan tarik ulur menuntut balas akan kematian Khalifah Utsman. Pihak Muawiyah berpendapat bahwa Ali berkewajiban untuk segera menuntut balas atau qisas. Jika tidak, di mata Muawiyah, Khalifah Ali termasuk orang yang zalim dan belum layak dibaiat sebagai seorang khalifah. Di sisi lain, ijtihad Ali berbeda dalam memijak. Baginya, kondisi negara yang sedang berantakan dalam mengambil tindakan cepat untuk mengeksekusi kekhalifahan Utsman. Butuh suasana kondusif dan satu suara dari berbagai pihak. Belum lagi identitas pembunuhan Khalifah Utsman yang belum jelas. Atas pertimbangan ini, Khalifah Ali memutuskan untuk tidak mengambil keputusan dengan terburu-buru. Sahabat Muawiyah pun menganggap sikapnya sudah tepat dan Khalifah Ali salah. Dan juga Khalifah Ali menganggap sikap Muawiyah itu salah dan dirinya lah yang benar. Sikap yang berhadapan-hadapan ini memicu ketegangan yang pada puncaknya memicu perperangan. Tidak sedikit korban perang Siffin yang berjatuhan atau gugur. Kita yang mengikuti mazhab Ahli Sunnah harus mengedepankan prasangka baik kepada para sahabat Nabi. Dalam mazhab Ahli Sunnah, ijtihad yang benar berada di pihak Khalifah Ali. Dengan begitu, sikap Muawiyah yang salah. Meski begitu, karena ini ijtihad, pelaku ijtihad yang salah dimaafkan dan tetap mendapat satu pahala dan tidak mendapat dosa. Sementara Khalifah Ali mendapat 2 pahala karena ijtihadnya.